Desti Nurfitriani dari kelas 11A SMK Analis Kimia YKPI Bogor. Saya Zahra Aulia Putri dari kelas 11A SMK Analis Kimia YKPI Bogor. Prototipe produk atau purwapura produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tahapan teknis prototipe produk. Jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk perbaikan prototipe, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antar industri dan pelanggan, sebagai upaya pemenuhan kepuasan. Tahapan prototipe. Prototipe produksi atau production prototype. Bentuk yang direncanakan dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya produk production item. B. Qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahapan awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar ataupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk, biasanya diuji cobakan kepada umum. C. Model. Merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 ataupun diperkecil. Memastikan yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk atau use. Proses pengujian prototipe. Pengujian prototipe bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru. Terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. 1. Technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan absorption atau perkiraan produk akhir. Pengujian atas kinerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang produk, shelf life atau usia panjang produk. Proses pengujian prototipe yang kedua, pengujian preferensi and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum terdapat 2 cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu yang pertama, meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk dalam jangka waktu lama, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka. Kedua, melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Pada dasarnya, pengujian preferensi dan kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok, antara lain yaitu uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi, terlebih apabila perusahaan ingin menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. 3. Simulated Task Markets atau Laboratory Task Markets atau pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. 4. Test markets atau pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk ini nantinya akan dijual. Metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen adalah sebagai berikut. Pertama, sales wave research. Yang kedua, test markets. Yang ketiga, control test marketing. Yang keempat, simulated test marketing. A. Sell web risk. Dalam metode ini, konsumen pada awal
Kemudian perusahaan atau akan memperhatikan beberapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Yang B, simulasi text marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang qualified di pusat pertokoan dan tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Kontrol tes marketing. Metode ini memungkinkan untuk menguji faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu secara langsung. Sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapat kesan terhadap produk yang bersangkutan. Perusahaan tidak harus membeli potongan penjualan, memakai wiraniaga sendiri atau membeli jaringan distribusi. Tes market. Uji pasar adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Melalui uji pasar akan didapatkan beberapa manfaat, yaitu memberikan prediksi yang dapat diandalkan tentang penjualan di masa yang akan datang, pengujian awal terhadap rencana pemasaran, mengetahui kekurangan produk, mendapatkan gambaran berbagai masalah potensial dalam jaringan distribusi, dan mendapatkan pemahaman lebih baik mengenal perilaku berbagai segmen pasar.